Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, lalu saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana ruqyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir itu. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa, Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Apakah membaca surah Al-Baqarah semua ayat atau sebagian cukup? Tentu semua ayat ya, karena surah Al-Baqarah. Dan ini maksudnya adalah supaya seseorang itu terbiasa membacanya, mencintainya, gitu kan? Memang begitu. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, lalu saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana ruqyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir itu. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu kan? Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini ya. Apakah ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama? Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak. Kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka syaitan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin syaitan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah atau apa ya Ustaz? Iya, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semua dari syaitan. Dan nanti diambil ya nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka itu. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu.
Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau la ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan, kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah korin dan apa hikmah dari korin yang selalu menyertai manusia, dan bisakah korin diusir dari manusia? Korin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang korin, kalian didampingi oleh korin, syaitan yang memang Allah titipkan, gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama, jauh itu dari korin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai, dia nggak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa, dia nggak bisa buat apa-apa, cuma itu saja. Jadi, dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi, dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita, tidak ada. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat misalkan. Jadi jangan dimatikan kalau manusia ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh, orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbus syaitan namanya ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan, itu semua dari syaitan, memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan, jangan dibunuh kalau gitu. Apakah benar Syiah di Indonesia sudah memasuki fase kelima, fase makar? Allahu a'lam. Apakah mereka mau masuk fase itu? Tidak. Kalau mereka masuk fase itu, ya tentu kita hadapi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan. Tapi begini, masalah Syiah jangan dibesar-besarin. Mereka adalah kelompok yang kecil, bukan besar, gitu kan. Ahli sunnah adalah komunitas, tetapi ahli sunnah tidak boleh diam. Saya sudah katakan, semua ahli sunnah sekarang, semua ahli sunnah sudah wajib bagi mereka, para ustadz-ustadznya, dai-dainya, kiai-kiainya, di semua pesantren, kalau perlu pasang spanduk anti Syiah, memang gitu. Pemerintah kita harus melarang kelompok ini, sebagaimana Malaysia melarang. Nggak boleh ini kelompok ngawur ini, mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, nggak mungkin itu, nggak mungkin, udah. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Tentu kalau dibiarkan mereka bisa buat makar. Kalau sekarang saya tidak tahu ya, karena tidak ada kelihatan masalah makar itu. Tapi bisa saja terjadi karena terbukti di Irak, terbukti di Syria, terbukti di Yaman. Pada saat mereka berkuasa, mereka membantai kaum muslimin. Ahli sunnah dianggap halal darahnya. Sementara kita ahli sunnah tidak pernah menghalalkan darah mereka, tidak pernah. Kita mengklaim kalau orang yang sudah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, bisa sampai pada tingkat kekufuran dan tetap didakwahi, tetap diberikan kesempatan taubat. Beda dengan mereka, gitu kan? Jadi memang ini harus hati-hati. Kalau memang demikian, bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya bilang tadi, sikap kita harus semua pesantren wajib pasang spanduk anti Syiah. Semua kiai-kiai ustadz menjelaskan siapa mereka, dan alhamdulillah MUI sudah keluarin buku. Mestinya buku itu dibedah di mana-mana, kan gitu. Teman-teman sudah berupa ijtihad. Yang lain juga sudah banyak tahu ya. Harusnya memang disebarin. Tindakan nyata apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah, mengingat mungkin kita masih punya waktu untuk mencegahnya? Tentu saja ya, harusnya
Harusnya kita bisa melakukan kiat-kiat banyak ya, banyak hal. Kemarin saya diundang di Bandung untuk acara itu dengan teman-teman aliansi Syiah, anti Syiah. Kemudian kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW siapa, bagaimana mencintai beliau, mencintai para keluarganya, sahabatnya. Lalu kita membahas sedikit tentang masalah Syiah ini. Memang sudah harusnya, dan saya temukan Masya Allah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang jadi kalau tidak salah aliansi wanita anti Syiah, nasional anti Syiah, seperti itulah. Dan itu mereka sudah sampai pada tingkat mendapatkan di buku-buku sekolah sekarang, buku SMP, buku SMA. Kalau dulu tokoh-tokohnya ada Wati, ada siapa, gitu kan, kata mereka begitu. Sekarang sudah diganti Husain, Fatimah, dan selalu ceritanya kalau ada Fatimah sama Aisyah, Aisyah pasti anak nakal, gitu kan. Kesannya begitu. Jadi sudah masuk ke masalah pendidikan, sudah mulai masuk ke masalah jajaran politik dan seterusnya. Memang orang ahli sunnah sudah harus hati-hati nih. Jadi yang punya wewenang bisa mengingatkan pejabat-pejabat kita, ingatkan. Kalau perlu insya Allah semoga Allah berikan hidayah presiden dan wakilnya, menteri-menteri kita semua mengetahui tentang masalah bahayanya ya. Memang itu bahaya sekali pemahaman ini, nggak boleh dibiarkan. Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari ya, Tasu'a dan Ashura. Jadi nanti hari Kamis depan ya, ini hari Rabu sekarang, Kamis besok, Kamis depan dan Jumat, itu Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Ini sekalian saya jawab karena memang berhubungan dengan materi. Memang saya tadinya mau jelaskan di akhir penutupan bahasan kita. Jadi disunnahkan, hadisnya adalah Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Ashura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan waktu ditanya tentang fadilah puasa Ashura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan, jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa 9-nya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan lain baqitu ila qabil la asumanna tasi', kalau saya masih hidup tahun depan saya akan ikutkan dengan puasa 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Itu memang ada dianjurkan di bulan Muharram, tapi selain ini tidak ada ibadah yang khusus diperintahkan. Teman saya orang tuanya meninggal, dia sudah tahu tentang sunnah yang tidak ada tahlilan di dalam Islam, tapi keluarganya belum faham tentang sunnah, tetapi keluarganya tetap saja mengerjakan. Pertanyaannya, apakah tindakan teman saya agar baik di mata keluarganya dan baik di mata Allah? Nah, sampaikan ya, sampaikan apa adanya. Kalau saya belajar, saya dapatkan ini belum pernah ada sunnahnya. Lalu dalam acara dalam kematian itu kita jalankan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya adalah orang-orang ini membuka pintu rumahnya 3 hari, menerima orang-orang yang datang untuk takziah. Kemudian orang yang datang bertakziah mendoakan, membawakan makanan dan minuman selama 3 hari. Itulah sunnah Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Dan Nabi SAW kalau bertakziah di rumah sahabat tidak pernah berlama-lama. Mendoakan, a'lamallahu ajrakum, inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in bimiqdar. Ya. Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Sesungguhnya milik Allah yang diambil, milik Allah yang dia beri, milik Allah yang diambil, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu kemudian dia membawakan makanan dan minuman dan dia pulang, gitu kan? Seperti itulah. Saya mau tanya pembahasan minggu lalu tentang sihir. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz, orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah menurut penjelasan Ustadz adalah yang tidak syar'i. Berarti orang yang minta ruqyah tidak syar'i tetapi tetap bisa masuk surga walaupun dihisab ya. Bukankah ruqyah tidak syar'i masuk dalam syirik, mendatangi dukun, tukang sihir? Mohon penjelasannya. Iya jawabannya, emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar ya. Artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni, bisa tidak. Kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir ya, kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain, sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam, sudah keluar, maka itulah yang sudah sampai kekufuran gitu. Bagaimana dengan alat musik yang terlanjur kita miliki? Bolehkah kita jual?
Pendapat ulama yang kuat boleh dijual kepada orang-orang non-muslim, kemudian uangnya digunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kakak yang terkena sihir dan apa ini? Tidak jelas ya. Seperti orang stres maupun sakit jiwa. Kami sekeluarga sudah mencoba secara medis, juga kepada psikolog maupun ustadz, dan terus berdoa. Beberapa ustadz yang kami datangi menjelaskan bahwa beberapa jin di tubuhnya kakak saya. Pertanyaan saya itu, apakah bisa ruqyah jarak jauh oleh seorang ustadz? Kalau ruqyah jarak jauh, kalau melalui telepon, ya, dia dengar suaranya, itu masih ada yang membolehkan. Ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya duduk di sini, kemudian dia baca ruqyah, niatkan orang rumah sana, itu nggak ada. Itu nggak boleh, gitu kan? Adakah pengaruh umur jin terhadap kekuatan terhadap ruqyah? Saya tidak pernah tahu masalah ini, tapi setahu saya tidak. Insya Allah tidak. Jadi peruqyah itu makin soleh dia, maka makin besar pengaruh bacaannya. Apalagi kalau dikuatkan dengan pasien juga memperbaiki keadaannya secara ibadah, maka lebih kuat lagi. Bagaimana membersihkan rumah dari pengaruh jin-jin? Karena kakak saya tidak sadar atau kurang sadar lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi diruqyah rumahnya, sudah saya jelaskan. Ambil air, kemudian diruqyah rumah itu. Diruqyah air tersebut lalu disemprot di sekitar rumahnya. Insya Allah itu bisa membersihkan dari penyakit sihir tadi. Dan saya sarankan, nanti sebentar ya, saya ulangi aja nomornya Ustaz Sahal, nanti dicatat lagi karena ini kayaknya masih banyak yang tidak hadir kemarin. Dicatat, nanti konsultasi dan bisa undang beliau ke rumah sama Ustaz Husain tadi, itu bisa diundang insya Allah. Saya punya kenalan, dia mengaku sebagai ahli pengobatan menggunakan telur ayam sebagai media pemindahan penyakit pasien dan juga menyuruh pasien mandi dengan bunga-bunga tertentu. Apakah ini merupakan praktek sihir? Jelas, iya, ya, iya, jauhi itu, nggak boleh. Dalam waktu di ruqyah, apa ciri-ciri yang terkena gangguan? Apakah teriak-teriak atau diam saja? Reaksinya macam-macam, ada yang kesurupan, ada yang kesemutan, ada yang tiba-tiba sendawa, ada yang muntah. Pokoknya dengar ayat pasti terganggu, jiwanya nggak enak, nggak tenang. Itu ada pengaruh. Dari sekian banyak pengobatan sihir, apa yang paling manjur? Apakah doa bisa dipakai dan paling utama? Tadi kan sudah saya jelaskan ini cara-caranya. Jadi mudah-mudahan tadi diikutin ya, sudah saya jelaskan panjang lebar caranya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, dan ruqyah syariah. Ustaz, di kampung saya ada simbol sebuah perahu lama. Saya tinggal di pemukiman nelayan. Saat sebuah simbol perahu itu dibongkar, sering terjadi kecelakaan sampai menyebabkan kematian. Bisa dalam 1 bulan 2 kali. Apa solusi yang tepat untuk menyikapinya? Ruqyah, air, kemudian datang ke lokasi itu, lemparin, siramin dengan air ruqyah. Datang ke situ, bacain ayat-ayat ruqyah, insya Allah hilang itu. Itu permainan syaitan, sering terjadi begitu. Sering dia menakut-nakuti masyarakat. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk datang menebang sebuah pohon yang sering mengganggu orang-orang. Setiap lewat merasa takut di situ. Lalu kata Nabi SAW, pergilah Umar dan hancurkanlah itu. Maka Umar bin Khattab pun datang ke sana lalu menghancurkan dan menebang pohon itu.